usia dini. Ini dia pematerinya. Evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan pengumpulan maupun pengambilan keputusan untuk memutuskan nilai agar tercapainya tujuan pendidikan yang ingin tercapai serta dapat menjadi timbal balik terhadap para pendidik. Tujuan dari evaluasi yakni cara kita mengajar anak peserta didik. Yang dimaksud dengan metode pembelajaran, cara kita memberi dan mengajar anak peserta didik kita dengan baik. Evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini adalah suatu proses untuk memperoleh informasi tentang setiap perkembangan anak guru, memberikan bayaran yang tepat untuk anak usia dini. Tadi sudah dijelaskan masalah mengenai apa sih itu evaluasi pembelajaran, fungsinya serta tujuannya. Sekarang saya akan menjelaskan masalah mengenai macam-macam evaluasi pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama adalah pemberian tugas. Nah, untuk pemberian tugas ini tentu saja tidak serumit untuk MI, MTS dan lain sebagainya. Tentu sesuai porsi untuk anak usia dini. Nah, contohnya itu seperti pemberian media APE yang sudah dirancang oleh pendidik. Dengan pemberian tugas tersebut, maka kita bisa mengevaluasi apakah anak itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tentu saja dengan melihat proses yang ada, apakah anak itu sudah bisa mandiri, bisa mengerjakan tugasnya secara individu maupun berkelompok. Nah, untuk selanjutnya ada nih namanya observasi untuk anak usia dini. Jadi macam-macam evaluasi pembelajaran yang kedua untuk anak usia dini itu ada observasi. Tentu saja observasi ini adalah bagaimana cara kita mengamati anak tersebut, kehidupannya sehari-hari di kelas, bagaimana perilakunya terhadap teman, bagaimana perilakunya terhadap guru. Nah, melalui itu kita bisa memberikan penilaian kita kepada anak, apakah dia sudah perkembangan moralnya itu sudah baik atau bagaimana, apakah anak itu sudah mandiri, bagaimana fisik motoriknya dan sebagainya. Dengan melalui observasi kita bisa melakukan evaluasi terhadap anak usia dini. Yang selanjutnya ada namanya wawancara. Nah, wawancara yang kita lakukan terhadap anak-anak untuk evaluasi tentu saja dengan kegiatan sehari-hari kita tuh sudah melakukan wawancara terhadap anak. Contohnya melakukan komunikasi, apakah sudah sarapan di rumah, apakah gosok gigi sendiri. Itu adalah hal dan yang lainnya yang perlu dipertanyakan ketika kita bertemu dengan murid. Tentu saja dengan melalui percakapan sederhana dengan murid tersebut, kita sudah bisa mengevaluasi, ternyata anak itu sudah mandiri melakukannya, ternyata perkembangannya begini dan begini. Selain kita melakukan wawancara dengan anak didik, kita juga bisa melakukan wawancara kepada orang tua peserta didik tersebut. Kita juga menanyakan terhadap orang tua bagaimana perkembangannya di rumah, karena tentu saja anak tersebut meluangkan waktunya atau waktunya itu sudah lebih lama dengan orang tua tersebut. Jadi orang tua lebih mengetahui bagaimana kepribadiannya atau bagaimana kegiatan sehari-hari yang sudah dilakukan di rumah. Dengan cara wawancara tersebut kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan dan pertumbuhan anak, sehingga wawancara tersebut juga sangat berfungsi dalam evaluasi pelajaran untuk anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Nursehan, yaitu sesiometri. Sesiometri adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak atau kesetaraan anak dalam berhubungan sosial di antara anggota kelompoknya. Misalnya, bagaimana seorang anak dapat bermain, bagaimana seorang anak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Dan dengan melalui evaluasi menggunakan teknik ini, seorang evaluator dapat diharapkan membantu mengatasi masalah perkembangan anak.
serta dapat membantu anak mengembangkan dirinya dalam lingkungan sosial. Dengan melalui teknik ini juga, evaluator dapat mengetahui tentang anak yang populer dan disenangi oleh temannya, terus anak yang tidak disenangi temannya, bahkan anak yang suka bermain secara kelompok. Selanjutnya ada pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis merupakan salah satu upaya pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan anak, seperti penyakit yang dideritanya. Dan yang memeriksa yaitu pihak medis. Guru hanya mampu bekerja sama dengan para medis untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh anak tersebut. Evaluasi yang dapat dilakukan oleh guru selanjutnya yaitu dengan kunjungan rumah. Kunjungan rumah dapat dilakukan secara langsung oleh guru agar guru dapat mengenali lingkungan anak secara langsung. Dengan kunjungan rumah, guru dapat memahami bagaimana perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak, serta guru dapat menanyakan beberapa hal mengenai anak kepada orang tuanya. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian anekdot record. Anekdot record adalah catatan anekdot, merupakan kumpulan catatan peristiwa-peristiwa penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Contoh tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kreativitas anak, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Kemudian ditafsirkan oleh seorang guru sebagai bahan penilaian di akhir semester. Anekdot adalah sebuah teknik pemperolehan data di mana evaluator hanya mengamati apa yang terjadi dalam proses belajar mengajar dengan langsung. Kemudian evaluator membuat catatan terhadap apa yang diminta tersebut. Karena itu, seorang guru mempunyai catatan anekdot pada tanggal 15 bulan Oktober 2020, seorang anak bernama Ahmad, peristiwanya itu dia menangis dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dan seorang guru menafsirkan mungkin Ahmad menangis karena dia itu takut apabila dia salah dalam menjawab soal. Dan seorang guru menenangkan untuk tidak menangis lagi, dan dia memahami bahwa nggak boleh salah asalkan dia sudah punya keberanian untuk mencoba untuk menjawabnya. Kemudian selanjutnya kita berpindah ke portofolio. Jenis evaluasi tidak hanya dalam lembaga pendidikan sekolah dasar dan tingkat selanjutnya, akan tetapi ada juga pada lembaga PAUD. Yang dimaksud dengan portofolio adalah kumpulan tugas anak yang diatur secara sistematis serta dapat menggambarkan potret anak secara menyeluruh dengan jenis evaluasi tersebut. Kita dapat mengetahui tentang bagaimana proses dan juga hasil dapat dari pekerjaan anak. Portofolio ini terdiri dari catatan anekdot, checklist, dan catatan hasil karya. Kemudian penilaian bulanan beserta komplikasi data ketiganya, juga foto kegiatan dan dimasukkan dalam portofolio PAUD. Hal ini berguna untuk membuat laporan kepada kedua orang tua atau pada orang tua bisa disebut dengan rapor PAUD. Dalam rapor PAUD ini di sana kita data anak selama proses belajar mengajar. Contohnya itu seperti apa? Orang tua bisa mengetahui. Di sana kita ketahui apakah anak itu sudah mampu mengenal anggota badannya, apakah anak sudah mampu melakukan hal-hal kecil dengan sendirinya. Mungkin pokoknya di sana dijelaskan tentang bagaimana proses belajar mengajar anak selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di lembaga tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.